Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Masih bab taklis dan hajar. Taklis itu artinya bangkrut. Bangkrut itu tidak punya modal, habis modalnya karena bencana atau karena salah urus. Sedangkan hajar itu menahan seseorang untuk melakukan bisnis karena belum cukup umur. Pada hadis-hadis yang lalu disebutkan bahwa orang yang belum cukup umur itu tidak diberi beban. Hadis yang lalu, hadis nomor 890, kita ulangi lagi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qultu 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa ana ibnu arba'an asyarata sana wa lam yujizni wa uridtu alaihi yauma Khandaq wa ana ibnu khamsa asyarata sana wa ajazani muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dibawa oleh ayahnya Umar bin Khattab pada hari perang Uhud. Perang Uhud itu tahun ketiga Hijrah. Perang Badar tahun kedua. Tahun pertama tidak terjadi perang. Uhud, Badar, Khandaq itu perang dengan kafir Quraisy. Jadi walaupun Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah, tetap saja orang-orang Quraisy itu masih bermusuhan. Pada perang Uhud ini ada perjanjian ya. Kalau dulu mah ada upami gelut teh sok nangtukeun poe jeung nangtukeun tempatnya. Beda jeung ayeuna mah cekok poe itu teh kapumpur mah di mana iraha cara kitu nya. Abdi mah tara gelut sok nonton. Sampai teman saya juga itu tong di dieu cenah gelutna di Tegalega eta mah meuntas ka Tegalega silih tuyun atuh. Nah dirinya usahanya. Nah ini ditetapkan perang Uhud itu di Madinah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyambut kedatangan pasukan Quraisy itu di Madinah, yaitu di sebelah utara Masjid Nabawi. Jadi kalau dari Masjid Nabawi, Gunung Uhud itu terlihat. Nah di sana ya, itu kita sudah tahu ya dalam perang. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan siapa yang mau ikut. Pada saat itu juga orang-orang munafik sebanyak 300 orang itu ikut, tapi mereka kembali lagi. Kenaon cenah urang perang, da urusan
itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar bin Khattab itu didaftarkan Kuramana dan dia sudah siap, tetapi oleh Rasulullah SAW ditolak karena usianya baru 14 tahun. Kemudian terjadi lagi perang Khandaq atau perang Ahzab 1 tahun berikutnya, masih dengan orang Quraisy, tetapi orang Quraisy mewabalan kira-kira 10.000 orang mengepung kota Madinah. Khandaq sendiri artinya itu parit. Jadi kalau membuat benteng malami, ya membuat parit, digali dari bawah, kemudian di tanahnya diangkat ke atas ke sebelah Madinah, sehingga pasukan kuda tidak bisa naik, apalagi orang ya. Kalau orang kan mudah dipanah, itu atas usul Sa'man Al-Farisi. Pada saat itu usia Ibnu Umar sudah 15 tahun. Sebenarnya yang menentukan seseorang itu dewasa atau tidak itu bukan usia, tapi jiwanya. Di sini kan mutafakun alaih, hanya saja kasusnya kepada Ibnu Umar. Yang disebut balik itu kan ihtilam. Ihtilam itu seorang laki-laki, anak laki-laki bermimpi hubungan suami istri. Nah, itu ihtilam. Karena itu tidak perlu diajarkan pendidikan seks, sebab nanti Allah yang mengajarkan itu. Kan dulu pernah disebut ya sex education, pendidikan seks, supaya tidak banyak yang menyalahgunakan atau orang-orang itu bisa menghindari. Nah, padahal itu diajarkan oleh Allah, diberikan jiwanya kepada laki-laki, kepada perempuan, sehingga perempuan suka kepada anak laki-laki suka kepada anak perempuan. Nah, itu yang disebut dengan balik. Kalau di kita, di Indonesia, itu diukur dengan tahun, 17 tahun. Itu salah sebetulnya. Sehingga di Sumatera telah terjadi pemerkosaan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak SD kelas 6 yang dulu pernah sampai dibunuh gitu. Dan itu mereka dikategorikan orang-orang yang masih di bawah umur, padahal sudah dewasa. Sampai bisa berbuat seperti itu ke dewasa. Karena itu dalam undang-undang pemilu yang boleh memilih itu adalah usia yang 17 tahun atau yang sudah menikah. Demikian juga tentang pengelolaan harta anak yatim. Jadi pengelolaan harta anak yatim itu diserahkan kepada anak yatim jika anak yatim itu sudah mau menikah. Kita lihat Qur'annya, Pak Hajar, surat An-Nisa ayat kemarin ayat 2, sekarang ayat 6. Nah, ini ayat 6. Kita baca dulu ya supaya ayat barokah, ayat rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtalu yatama hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru. Wa man kana ghaniyan fayasta'fif wa man kana faqiran fayakul bil ma'ruf. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Ya, silahkan di atasnya.
Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Di sini jelas sekali, wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim. Diuji nanti ya, ini kan kita mau menyerahkan hartanya, mungkin saja dengan bahasa yang buka kabogoh sih, nah, gitu ya. Ada anak-anak kita juga begitu, diuji, jangan dibiarkan begitu. Berarti manehana teh surah seri gitunya, ayo dipikir resep teu. Ini kaitannya bukan karena kita ingin menguji apakah dia itu dewasa dan tidak. Ini kaitannya dengan mukallaf. Untuk itu mah geus dihitung dosa teh, dosa dan amal itu sudah dihitung. Itu balik. Sebab ada kemungkinan seseorang itu sudah berusia misalnya ya 17 tahun, tapi can aya resep. Kan ada juga kita mengenal dengan usia yang idiot gitu ya. Nah itu belum wajib dia itu, kan ada anak-anak yang mungkin khusus ya. Ya. Namun gitu ya. ABK itu anak berkebutuhan khusus seperti. Walaupun dia sudah berusia 20 tahun misalnya, apabila dia belum mau menikah dan waktu ditanya tidak ada keinginan, itu jangan dulu diserahkan harta. Tiris. Hah? Tadi mah lu yang demikian juga anak perempuan. Kalau anak perempuan terlihat ya. Nah, di sini anak perempuan itu harus diberitahu sebelumnya. Kalau di pesantren itu ada kan anak-anak itu masuk usia 12-13 tahun ke asrama itu, yaitu ibu asrama itu sudah mengumumkan dulu sehingga mereka tidak kaget ketika head anak laki-laki teka ciri ngan kaciri nanti jadi ngasep gitunya. Kopi aki-aki mah pakai minyak sengit gitu. Tapi ayeuna mah aki-aki mah pakai minyak angin. Ada ibu-ibu harus tahu itu teh di antara 40-50 teh laki-laki itu beda itu teh. Ada yang terjebak, ada yang tidak ya. Ya yang sekarang beredar itu kan begitu. Apa sih kekurangannya ya istrinya itu? Istrinya kan lebih gelis, jabatan artis tapi nah itu yang menjadi acuan. Apabila anak itu sudah berani melakukan tindakan kriminal, itu anak sudah dewasa. Di urang mah kudu 17 we sehingga ada eta mah aya nu memperkaos anak usia 15 tahun. Waktu ditanya kamu melakukan nanti istilah nanti pelecehan di bawah umur tidak cenah.
Saya mah di bawah pohon. Jadi umur yang ditentukan tuh umur ya. Di sini juga disebutkan apabila menurut kamu itu anak sudah dapat melakukan tindakan, misalnya dapat berusaha. Jadi anak itu diberikan, ditanya di sini kan kaitannya bukan hanya nikah, tapi kaitannya dengan harta. Ini kan kitabul buyut. Walaupun ini dimasukkan ke usia perang, itu bukan perangnya sebetulnya, ini usianya. Diberikan itu hartanya. Apakah dia bisa mengelola harta? Misalnya diberikan uang 100.000. Ini uang 100.000 untuk apa? Silahkan kelola untuk 1 hari atau untuk 1 minggu. Nah, kita tanya lagi. Ini wajib sebetulnya. Bagi orang yang mengurus anak yatim ini wajib. Apabila anak yatim itu ibunya yang wajib menguji itu. Ternyata anak itu tidak boros. Kemudian ditingkatkan lagi, bahkan anak itu bisa menyimpan. Ini berarti anak sudah dewasa dan nanti diberikan hartanya. Orang yang mengurus harta anak yatim itu boleh makan. Tetapi apabila dia orang kaya, ini yang mengurus harta anak yatim sebetulnya saudara ayah ya. Jadi tidak diserahkan kepada panti. Saudara ayah, walaupun saudara ayah itu tidak mengurus di rumahnya, simpan saja dengan ibunya supaya tidak berpisah dengan ibunya. Tapi diurus hartanya oleh pamannya atau boleh saja oleh ibunya. Boleh makan, tapi jangan berlebihan. Bagi orang yang kaya harus menahan diri, dipisahkan. Ini harta anak yatim, ini hartanya, dan itu harus jelas. Harta anak yatim itu kedudukan, statusnya juga produktif tidaknya. Tidak hanya disebutkan 100 meter persegi tanahnya, tidak begitu, tapi juga lokasinya. Sebab ada satu lokasi walaupun sama tetapi produktivitasnya beda. Iya mah saya tanahnya teh subur, iya mah teu, atau nilai jualnya. Orang yang fakir yang mengurus harta anak yatim boleh makan harta anak yatim dengan ma'ruf. Ma'ruf itu sekedarnya karena dia itu mengurus harta. Misalnya mengelola, misalnya punya sawah, kan sawahnya harus diurus, ditanami, kemudian hasilnya kan di sana ada zakat juga. Jadi anak yatim itu kalau punya harta yang banyak sehingga masuk nisab itu wajib zakat harta anak yatim itu. Dan karena itu anak yatim tidak berhak menerima zakat. Jadi yang dalapan itu anak yatim tidak ada. Sebab ada kemungkinan dia itu harus mengeluarkan zakat yang diurus oleh pamannya atau yang mengurusnya. Apabila diserahkan kepada mereka hartanya, maka harus disaksikan. Sebetulnya bukan hanya diserahkan, tapi ketika diurus juga disaksikan. Ada pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan anak yatim, dengan warisnya. Boleh saja keluarganya yang jauh, yang tidak berkaitan, atau orang lain seperti Pak RW, ketua jamaah, gitu, masuk. Ketua PR, ya gitu. Wakafa billahi hasiba, dan cukup Allah sebagai pengawas. Kan di koperasi itu ya pengawasnya, pengurus ya pengawas. Ada pengawas saya awas. Dan pengawasnya adalah Allah. Nah itu untuk
penyerahan harta. Demikian juga harta apabila kita ingin memberikan harta kepada anak untuk mengelola harta, misalnya kita tidak meninggal dan anak itu bukan anak yatim, anak kita, berikan saja harta. Bisa mengelola atau tidak? Kalau bisa mengelola, ya diserahkan saja, diberikan saja. Ini ada kasus, ada orang yang sudah wajib haji, tetapi dia itu tidak percaya kepada anak-anaknya apakah bisa mengelola perusahaannya atau tidak. Orang itu datang kepada saya. Haji itu dulu itu ya, waktu haji harita daftar harita berangkatnya gini kan. Kumaha cenah Ustaz? Ya coba saja berikan saja 1 bulan 2 bulan. Bapak mah cicing we tong nyarita nanaon. Hanya berikan ini, hanya mengawasi saja begitu. Kan suatu saat mereka akan ditinggalkan juga. Nah, kemudian laporan, Ustaz, alhamdulillah man aya sakedik cenah kitu. Iya, berarti anak itu sudah bisa mengelola perusahaan dan Bapak sudah wajib haji sejak kemarin juga. Artinya kemudian dia menulis itu wasiat kan? Harus wasiat itu. Jadi wasiat itu apabila mendekati mati, yang kedua apabila kita mau pergi jauh. Sebab kan tidak tahu dalam perjalanan coba karena kapalnya mesti murah di kapalnya coba. Karena itu orang yang berangkat haji mah pepeujeuh. Tulis di amplopan kalau teh. Saya tidak tahu isinya, tapi diserahkan kepada saya untuk orang pengacara dunia gitu. Tapi kan pengacara mah dibayar. Nah, tekap pengacara ada kalau Ustaz. Jadi ternyata apabila Bapak maut gitu terbalik deui ke Indonesia, tah buka ieu tapi ayana di Sadrah. Tapi itu buka. Pada akhirnya kembali dengan selamat, saya serahkan lagi begitu. Tapi katanya sekarang masih ada itu. Jadi ada pembagian. Mun abdi maut tah harta teh sakitu. Nu ieu keur si anu bagi-bagi gitu. Mun maut berarti warisan. Apabila dia itu mau membagi-bagi, itu masuknya hibah. Apabila dia menyatakan nanti setelah Bapak maut pasti hanu ya, itu adalah wasiat. Nanti ada di sini ya. Itu. Jadi bukan 14-15 tahunnya. Usamah bin Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah pernah menjadi diaku jadi anak Rasulullah. Zaid bin Muhammad. Ya, anak angkat kemudian dibatalkan. Kemudian Zaidnya menikah lagi, punya anak namanya Usamah. Usamah ke Rasulullah itu asa ka aki. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengadakan mengirim ekspedisi menyerang daerah Yaman, itu yang memimpin pasukan itu adalah Usamah bin Zaid. Pada saat itu usianya baru 16 tahun. Padahal di sana ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada para prajurit munanya, para jenderal gitu. Tapi tidak diangkat oleh Rasulullah. Dan hebatnya lagi mereka itu tidak iri kepada Usamah bin Zaid. Kemudian diberangkatkan. Di tengah perjalanan ada berita Rasulullah meninggal. Kemudian Usamah bin Zaid itu kembali lagi. Setelah diangkat Abu Bakar sebagai khalifah, Abu Bakar memberangkatkan lagi pasukan itu dan panglima perangnya tidak diubah, tetap saja Usamah bin Zaid. Eta ge usul. Kita makan masih ada Rasul. Kan sekarang Rasul tidak ada. Ini pasukan yang baru. Kata Abu Bakar, saya tidak akan mencopot apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi usianya 16 tahun.
Nah di sini juga menunjukkan bahwa batas hajar itu adalah kedewasaan. Kalau orang ini memang sudah terampil, sudah bisa mengukur, sudah bisa berbuat, gitu, bijaksana ya, kan pemimpin tapi bijaksana. Jadi jeung urang bijaksana, bijak sini, bijak situ. Di urang mah bijaksana teh pelanggaran. Kan ke polisi teh ieu mah nyuhunkeun kabijaksanaan we. Eta teh pelanggaran. Padahal tidak begitu. Bijaksana itu kan tidak ada pihak yang dirugikan. Ya kalau ada pasukan yang salah tidak langsung memvonis menyalahkan. Lihat saja Rasulullah SAW itu. Rasulullah SAW tidak pernah menyalahkan pasukan atau tentara. Keur mati digaji idenya itu kira kok disalahkeun. Karena itu nanti ada di pimpinan cabang, pimpinan lanting, pimpinan jamaah. Tong dicarekan tak anggota itu, dicarekan keur mah. Jadi gaji gitunya, staf teh, taskia teh kan udah dicarekan. Ya hidup penuh. Nah itu diantara kebijaksanaan. Dan diberangkatkan ternyata pulang dengan kemenangan. Setelah itu Abu Bakar mengangkat panglima perangnya adalah Khalid bin Walid yang terkenal dengan ahli panglima teh. Pasukan utama di tengah satu, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, jadi 3 pasukan penghubung, dan ini adalah pasukan pengganti 5 teh. Cenah yang pertama kali menyusun itu adalah Khalid bin Walid. Tapi panglimana kudu nyaan ulah bobodohan, sebab bobodohan ieu jalmi mah cenah ya papanglimaan tuh. Komandanan sebenarnya ieu papanglimaan, kebohongan atuh tadi. Hadis nomor 890A, ada A-nya. Wa fi riwayatin lil Baihaqi fala yujizni wa lam yaroni balagtu wa sahah Ibnu Huzaimah. Dan dalam satu riwayat Imam Baihaqi, maka Nabi SAW tidak izinkan saya dan tidak anggap saya sudah balik. Padahal itu teh nampaknya ini Ibnu Umar teh hayang perang teh. Tak didaftarkeun ku bapana. Mun urang untungnya untuk bapak werah cenah kitu nu maot teh sok kitu urang mah. Keun budak mah tong diajak cenah leutik keneh karunya atau ngawa ke masjid. Ada harus dibawa. Ya sekurang-kurangnya juga melihat begitu nonton. Nah itu ini diizinkan bertempur atau tidak teh. Kepatahan tingali ulah dia teh nyumput namun aya musuh ka dia balik gitu tah. Kabur. Jadi kudu nonton itu teh. Tapi zaman ayeuna pan teknologinya sudah tinggi. 891 an Atiyah Al-Qurazi qala ulimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah fa kana man ambada qutila wa man lam yumbit khalla sabilahu fa kuntu mimman lam yumbit fa khalla sabili rawahu al-arba'ati wa sahih Ibn wal Hakim wa qala ala syarti syaikhan. Dari Atiyah Al-Qurazi, ini nampaknya Atiyah itu laki-laki. Atiyah itu laki-laki. Sebabnya Al-Qurazi kalau perempuan Al-Quraziyah. Dia berkata, kami dihadapkan kepada Nabi SAW pada perang Quraisyah. Quraisyah itu nama kabilah Yahudi. Perjalanan kira-kira dari kota Madinah itu 15 km. Tidak ke mananya? Ya, di Bandung ke Dayakolot lah. Gitu. Maka siapa yang sudah tumbuh puntennya ya mada gitu.
buluan, dibunuh. Dan siapa yang belum tumbuh dibebaskan. Jadi anak laki-laki yang sudah tumbuh, kira-kira yang gelengnya ya kumis katanya itu, karena tangannya, kakinya kan berbulu. Yang sudah tumbuh dibunuh, dan siapa yang belum tumbuh dibebaskan. Saya adalah dari orang yang belum tumbuh, can kumisan, maka ia bebaskan saya, tidak dibunuh. Diriwayatkan oleh 4 dan dinyatakan sah oleh Ibnu Hibban dan Hakim, dan dia berkata hadis itu sah menurut syarat 2 syekh. Syekh itu adalah Bukhari dan Muslim. Jadi Bukhari dan Muslim itu membuat kriteria hadis yang sahih itu begini. Nah, itu. Nanti ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini syaratnya begini, karena dimasukkan. Ternyata ada hadis yang lain yang syaratnya sama. Nah, itu hadisnya jadi sahih. Ternyata Muslim juga mensyaratkan begitu, dan ini memenuhi kriteria. Ini kehartos tuh hadisnya. Kayaknya orang masalah keterangan. Satu pengarang Bulughul Maram yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani masukkan 2 hadis itu di dalam bab ini untuk menunjukkan bahwa yang dianggap cukup umur dalam urusan muamalah, perang dan lainnya seperti tadinya bab waris ialah 15 tahun atau tumbuh rambut kemaluan. 2. Rasulullah SAW hukum bunuh terhadap beberapa orang Bani Quraizo. Karena ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, diadakan perjanjian antara mereka dan kaum muslimin bahwa mereka tidak akan menolong musuh, tidak akan membantu musuh kaum muslimin. Tetapi di hari perang Khandaq mereka melanggar perjanjian, berkhianat. Dan mereka berpihak kepada Ahzab, kepada orang Quraisy dengan sekutunya, musuh-musuh Islam. Dari itu setelah mendapat kemenangan pada perang Ahzab, maka Rasul dapat wahyu untuk mengepung mereka dan menghukum bunuh laki-laki mereka dan yang sudah balik, dan melawan anak-anak dan perempuan-perempuan mereka. Itu ilmu kada didongengkeun tuh. Ya atuh didongengkeun mah ieu mah da hese. Kieu nya ari ngadongeng dan apa teh dongengna teh. Ketika Rasulullah SAW masuk Madinah, di Madinah itu banyak orang Yahudi. Dan orang-orang Madinah itu mudah masuk Islam karena orang Yahudi yang berdakwah. Cek orang Yahudi teh engke bakal datang nabi terakhir. Siapa yang menjadi pengikutnya dia beruntung. Siapa yang menjadi kelompoknya dia akan menang. Eta teh cek Yahudi. Jadi orang Yahudi datang ke Madinah itu karena sudah tahu dalam kitab mereka dari para nabi mereka bahwa nanti akan ada nabi yang terakhir. Bahkan disebutkan namanya dalam Quran itu Ahmad. Ahmad itu adalah sama artinya, adalah Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad itu banyak. Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, di antaranya. Bahkan tambahannya ke orang teh Hamim, Yasin, Toha. Yang jelas itu rahmat itu nama Nabi. Nabi Muhammad itu yang tidak terkenal gitu. Ibu tahu sendiri. Sebab Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Jadi banyak namanya itu. Kalau kita ke Madinah mau umroh, kita coba sempatkan untuk masuk ke museum Nabi Muhammad SAW. Itu bahkan di depannya itu dulu itu ketika saya ke sana itu dibongkar ya, direhab. Itu ada nama-nama Nabi Muhammad SAW. Nah itu diberitahukan kepada orang-orang Yahudi oleh para nabi dan orang-orang soleh itu. Jadi bebeja-beja.
Bahkan diberitahukan bahwa tempat penyebaran Islam itu adalah di Madinah, di Yasrib. Tetapi di Madinah tidak ada orang Yahudi. Karena itu mereka pindah ke sana. Sebab mereka punya anggapan Nabi terakhir pasti dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel. Sebab dari dulu juga sejak zaman Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, Ayub, Dzulkifli, Yunus, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, itu turunan Bani Israel. Pasti nuayin lagi turunan Bani Israel. Tapi mereka tahu ini turunan Ibrahim. Dan mereka tidak menganggap Nabi Ismail itu adalah anak Nabi Ibrahim. Nah, karena itu yang dimaksud adalah turunan Ibrahim itu bukan Bani Israel, tapi turunan Nabi Ismail. Ketika datang ke sana, mereka juga sampai tahu bahwa lahir dalam keadaan yatim. Bahkan mengenal Nabi Muhammad, mereka itu seperti mengenal anaknya sendiri. Pan urang ogenya, kami gaduh orok, tetangga gaduh orok deh. Mun anu cerik itu teh lain urang catat mah. Itu ya apa ya? Apa tuh? Saya punya anak amun sekolah teh di SD. Tahun nomor 3 teh mah beda. Mukakeun pantot jebrag cenah gitu. Aya ciri khasna gitu. Suaranya juga beda-beda. Ini ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW. Coba ayat 146 ini, Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ayat Haji siap. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Jadi mengenal siapa? Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri sampai ciri-ciri fisik. Nah karena itu mereka datang ke Madinah sugan we turunan urang cenah bakal jadi nabi terakhir teh. Sehingga banyak namanya Abdullah. Seperti Abdullah bin Salam itu orang Yahudi yang masuk Islam. Anaknya kemudian budak geus lahir bapana aya keneh teh jadi curiga teh berarti lain. Sebab mereka juga tahu bahwa ini ada anak yatim. Mereka menunggu sampai beberapa ratus tahun. Tetapi tiba-tiba yang datang itu adalah dari Makkah. Itu yang tidak tercatat dalam pengetahuan mereka. Ketika orang-orang Madinah mau ibadah haji, kan ibadah haji mah agama Nabi Ismail yang dijelaskan di sana. Walaupun ibadah haji itu sejak nabi-nabi sebelumnya juga. Ketika datang ke Mekah, Rasul menyambut mereka, berdakwah kepada mereka, bahkan saking cintanya kepada Rasul menjanjikan nanti kami akan hijrah ke Madinah. Sampai begitu. Karena itu di Madinah sudah banyak orang Islam, kan orang Yahudi ente teh. Nah, cenanya di Mekah, tah itu pertanyaannya. Karena itu ditolak lantaran bukan turunan mereka. Tapi kadung tenang. Orang Islam sudah banyak sehingga ketika Rasul datang ke Madinah hari Jumat sore itu, bahkan sempat-sempatnya orang Madinah teh membuat lagu Ta'al
badru alaina. Ini berarti sambutannya itu hebat itu. Dan sudah banyak masuk Islam, belum mengenal Nabi. Nah, di sini juga jadi dalil bahwa mau masuk Islam itu tidak perlu bertemu dengan Nabi. Tidak perlu baiat, kan ada yang baiat ya. Baiat gitu. Mereka masuk Islam biasa saja begitu, padahal Nabi Muhammad belum hadir ke sana. Nah, itu ada yang datang ke saya mau masuk Islam. Ayo nak, cete. Bisa keburu maut. Sok syahadat ayeuna. Sah gitu, sah. Betul kudu kaajengan heula. Ah, gila. Keburu maut. Nah, ketika datang ke sana dan Rasulullah mengetahui orang-orang Yahudi itu tidak mau masuk Islam, Rasulullah membuat piagam Madinah. Mun urang mah piagam naon teh ka mah? Piagam Jakarta ya. Ya, ini piagam Madinah. Di antaranya di sana Rasul sebagai kepala negara itu tidak boleh saling mengganggu, bahkan harus saling menolong. Orang kafir di bawah kepemimpinan Rasulullah, jika dia mendapatkan musibah harus dibantu. Jika dia diserang harus ditolong. Sampai begitu. Nah, termasuk orang-orang Yahudi itu harus saling tolong, harus saling hormat sesama warga. Dan apabila ada orang yang menyerang kaum muslimin, jangan dibantu itu musuhnya, kan begitu ya di sini. Ternyata ketika perang Ahzab pada tahun keempat, orang-orang Bani Quraidah itu membantu orang Quraisy. Lihat dah sigana tapi menangun atur apa atuh sabaraha mungkin ratusan ribu. Sebab bukan hanya orang Quraisy, tapi seluruh bangsa Arab, kabilah Arab yang belum Islam itu mengepung Madinah perang Khandaq itu. Sehingga orang-orang Madinah itu Rasulullah dan kaum muslimin bertahan sampai beberapa hari sana. Nah, kemudian Al-Ahzab itu dikalahkan oleh Allah dengan ayatnya film kemarin itu, dengan badai, dengan topan. Itu setelah 20 hari. Jadi hujan, kemudian di Madinah tidak ada badai. Kan badai begitunya, nanti puting beliung. Kita teh tenda-tenda nanti porak-poranda. Hancur, tinggal tali, biasa kurangnya pebalatak anu ku angin gitu tah. Nu ku banjir mah henteu pan katuruban banjir mah. Karena mah gitu lah. Dan orang-orang Quraisy sudah keluar lebih dulu. Udah apa? Cek Abu Sufyan, wah ieu cenah picirakeun ini cenah. Jadi selamat orang Quraisy mah, selamat tina eta tina bencana. Anu orang-orang dinya, orang Bani Ghatafan yang lainnya. Nah, setelah itu Rasulullah mendapat wahyu bahwa orang-orang yang berkhianat harus dibunuh, harus diperangi. Kemudian belum selesai perang, jadi masih kena capek lah, ya masih letih kan meninggalkan rumah, sholat juga di perbatasan. Dan imam siapa pada saat itu? Imam Masjid Nabawi itu Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum itu seorang tunanetra, jadi PYMT atau naon namanya teh? PJS naon tadi? Pejabat sama PYMT, pejabat yang PAT kita gitu. Nah, di sini hebatnya. Ketika mau perang, kata Abdullah bin Ummi Maktum teh, ari abdi kudu kumaha cenah dan nempo gitu bisa, coba hayang perang gitu. Kata Rasulullah, diangkat ke Rasulullah jadi imam Masjid Nabawi, jadi kepala negara. Tak jadinya tak gustu boga alasan teh. Hari teh gitu. Tapi itu makan jelema solehnya sok adaan.
Nah, kemudian beres perang ada perintah untuk memburu orang-orang Bani Quraisyah. Berangkat lagi itu pasukan itu. Kira-kira 3.000 orang yang berangkat itu. Dan kepala negara masih dipegang oleh Abdullah bin Umi Maktum. Kepung di sana itu sampai 15 hari di Bani Quraisyah itu. Nah, di sana ada kisah. Ya, kisahnya begini. Itu kan Bani Quraisyah itu pemimpinnya Huyai bin Akhtab. Ketika datang ke sana, yang menjadi panglima perang adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib langsung memilih orang-orang untuk menjadi spionase. Jadi ayat spionase. Didengarkan apa yang dibicarakan di dalam benteng sebetulnya. Yang dibicarakan di Bani Quraisyah itu. Ternyata Bani Quraisyah itu mengutuk Nabi Muhammad SAW. Nyalakan goreng begitu. Cirian Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka putus hubungan dengan luar, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa transaksi dan yang lainnya. Mereka sudah kepayahan gitu. Nah, kemudian ada 3 pilihan katanya. 1, beriman kepada Nabi Muhammad semuanya. Itu kata pemimpin mereka, tapi bukan Huyai. Yang kedua, kita menyerang Nabi Muhammad dan pasukannya. Itu lelaki di sana antara 600 sampai 700 orang. Yang ketiga itu kita menyerahkan diri. Tapi tolak semuanya itu. Kemudian mereka meminta seorang sahabat Sa'ad bin Mu'az, pada serang sakit itu. Serang sakit karena waktu perang Khandaq itu. Sa'ad bin Mu'ad itu adalah kaum Aws yang menjadi pemimpin bangsa Arab yang bekerja sama atau koleha Bani Quraisyah. Kami tidak mau diputuskan oleh Muhammad, kami mau diputuskan oleh Sa'ad. Hubungan bisnisnya. Kemudian kata Rasul, silakan saja. Waktu didatangi Sa'ad bin Mu'ad itu dalam keadaan sakit, kamu mau diputuskan oleh kamunya sugamnya itunya ari aya urut eta mah diringankan gitulah. Sekurang-kurangnya diusir seperti Bani Nazir. Bani Nazir itu diusir pada Quran surat Al-Hasr 59. Tapi cek Sa'ad teh kieu. Laki-laki dewasa harus dibunuh. Perempuan harus ditawan, anak-anak juga ditawan, harta benda dirampas. Mun mah itu tehnya urang Sunda, aku atuh cenah, pan urang teh CS cenah kitu. Dan itu keputusan saya. Bari jeung teu damang eta teh. Kata Rasulullah, hade cenah teh gitu. Kemudian ditawanlah sesuai dengan keputusan Mu'ad meninggal ya. Sesuai keputusan Mu'ad itu pada malam hari ditawan. Ada antara 600 sampai 700 orang. Nah, ini yang puntennya yang belum berbulu ditinggalkan. Pada kitu ditanya ambata teh yang belum tumbuh gitu. Dipilih disortir Rasulullah teh gitu. Dan para sahabat itu dibawa ke Madinah, ditahan di Madinah, ditalian di Madinah. Ya 15 km gitu. Kemudian Rasulullah esoknya setelah sholat pergi ke pasar, ya Rasulullah sok belanja ke pasar, pulang dari pasar, kata Rasulullah dari sini sampai ke sana digali sing jero. Nah itu. Kemudian orang-orang Bani Quraisyah ini kan Atiyah Al-Qurazi teh Quraisyah eta teh. Al-Qurazi itu. Urang Bogor Al-Bogori. Mun tiga nitri gitu ya. Pan aya Al-Bantani gitu ya. Ini Al-Qurazi. Ini masih anak-anak. Nah, orang ini bebas. Jadi yang diukur kedewasaan teh punten tina bulu. Kumis, tangan gitu ya. Tapi di sini lebih jelas, piraku dibalik hiji-hiji atuh.
Maka tinggali imam budak keneh. Nah ini orang yang jadi saksi. Itu dibunuhnya diasongkeun kitu tak kana jurang. Kalau 700 orang. Dipisih kalinya kubur. Itu tindakan hebat dan perlu dicontoh oleh para kepala negara. Diantep koruptor teh. Ya, hayo perampasan bisa tahun teh. Dirampas henteu, dibayar henteu. Seharusnya dibunuh. Kan ada 4 hukum itu. Dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kanan sabar silang. Ya, ini yang dipiring mah dipenjara, itu dalam Quran. Ada orang yang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah pendapat Persis jadi patuding-tuding gitu teh? Kadi cenah wawancara kadi sampai kepada saya sebagai anggota Dewan Hizbah. Kudu kumaha cenah Ustaz? Sudah ada di risalah teh Persis sudah berpendapat antara dibaca we risalahna teh. Cek itu tehnya ada orang Persis gitu ngulik habis gitu. Kemudian saya berkatakan ini, saya yang mengarang ini, yang menyusun tafsir itu, tafsir Al-Maidah. Nah itu seharusnya. Nah di sini yang menjadi kriteria yang dibunuh teh anu tos, nah, gitu. Bulu irung, bulu eta kumis teh gitu. Itunya jelas terang ya. Nah eta teh ringkasna sakitu eta padahal kejadiannya beberapa bulan tapi diringkas dengan 10 menit. Ada pertanyaan sampai di sini?